Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Garasi Bondan. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas sebuah MPV. Ini low MPV ya, Grand Livina X-Gear 1800 manual. Nanti bagaimana untuk kondisinya akan saya lihatkan videonya, mulai dari eksterior, interior, ruang mesin seperti apa, dan nanti akan kita ceritakan sensasi mengendaranya. Teman-teman, ini adalah Grand Livina X-Gear tipe tertinggi. Jadi X-Gear itu Livina series itu mulai dari tahun 2007, dan ini adalah yang seri L11. Jadi yang 2007-2008 Livina X-Gear muncul, jadi bedanya ada hitam-hitamnya ini. Jadi ada trim hitamnya di eksterior. Itu mulai di tahun 2008, tapi dia yang short. Artinya dia hanya 2 baris, hanya 5 penumpang. Kalau yang ini dia mulai tahun 2013, artinya dia sudah facelift, L11 kodenya. Dia ada yang Grand Livina. Jadi yang Grand Livina dia sudah 3 baris atau 7 penumpang. Oke, kita lihat sini teman-teman, untuk bedanya Grand Livina yang biasa atau yang L11 biasa dengan yang Grand Livina X-Gear, dia untuk trimnya dia lebih maco ya. Ini dia hitam-hitam, jadi kesannya lebih sporty. Kemudian untuk grillnya di tengahnya dia ada hitam-hitamnya, aksen di garis-garisnya itu di grillnya, dan ada V logo Nissan ya di tengah itu. Untuk headlampnya dia masih multi reflektor biasa, dia menggunakan halogen ya, H4. Tapi untuk yang high beamnya dia dipisah, jadi ini low beam, ini yang high beam. Berbeda dengan yang L10 ya, jadi seri yang sebelumnya dia masih single ya, jadi low beam sama high beam dia masih jadi satu. Kalau ini dia sudah terpisah. Modelnya seperti itu ya. Kemudian untuk fog lampnya dia modelnya standar halogen biasa, dibalut dengan trim hitam ini yang sangat kokoh sekali. Kemudian bawahnya ada aksen silvernya seperti itu. Oke, kita lihat ke samping. Jadi ceritanya untuk Grand Livina itu sekarang harganya sudah di bawah 130-an, kecuali untuk kondisinya yang masih bagus ya. Jadi kalau tahun 2013 seperti ini, dia awal-awal L11, itu dia ada 2 versi mesin, 1500 dan 1800 yang seperti ini. Jadi yang 1800 hanya ada di X-Gear. Jadi untuk Grand Livina L11 dia mulai tipenya dari SV, XV, kemudian ada Highway Star, kemudian ada X-Gear seperti ini yang panjang, dan ada X-Gear yang pendek. Jadi ada yang 2 baris, dan yang 2 baris itu hanya cc-nya 1500. Kalau yang ini dia ada yang 1500, ada yang 1800. Seperti ini. Nah, kebetulan untuk mobil ini dia sudah diganti untuk velgnya. Jadi untuk velgnya nanti seperti ini nih. Saya contohkan ya. Jadi dia ring 16, ada palang 6 seperti itu kurang lebihnya. Warnanya silver tapi tidak seperti ini. Kalau ini sudah diganti. Jadi kita ke samping. Untuk spionnya dia sudah ada sennya di spion, dia tekuk manual ya. Kemudian untuk handle pintunya dia masih hitam-hitam seperti ini. Jadi memang untuk X-Gear ini dia kesannya memang sporty ya, jadi banyak hitam-hitamnya di bawah.
Handle-nya dia sudah model tarik, tapi dia sudah intelligent key. Jadi khusus untuk yang Grand Livina yang X Gear yang 1800, dia yang tipe tertinggi, dia sudah intelligent key. Jadi kita model kuncinya seperti ini teman-teman. Dia model kuncinya seperti ini, mirip ya seperti X-Trail, Latio. Kalau mobil yang 2008 itu ada Latio, ini sudah intelligent key. Kita cukup kantongnya aja, kita tekan di sini untuk mengunci atau membuka kunci. Seperti ini. Untuk kaca dan lain-lain masih sama seperti L10 Grand Livina sebelumnya. Untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 4,4 meter ya. Lumayan panjang ya untuk low MPV seperti ini. Nah, untuk S Gear, Grand Livina S Gear ya teman-teman, di atas sudah ada, ini sudah ada roof rail. Jadi kalau teman-teman mau bawa barang untuk mudik, tinggal ditambahin untuk crossbar, untuk dudukan roof box-nya. Jadi untuk bawa box di atas itu ditambahin untuk crossbarnya supaya aman. Jadi untuk relnya sudah ada, tapi yang untuk Grand Livina Highway Star itu belum ada. Hanya di tipe yang S Gear ini. Oke, kita ke belakang. Modelnya memanjang ini ya, ke samping. Kalau yang lama kan dia hanya di sini, dan yang ini dia sudah menyamping seperti ini modelnya. Ini sennya, kemudian ini untuk atletnya, ini lampu remnya. Kemudian kacanya sudah dilengkapi defogger, pemanas kaca, kemudian sudah ada wipernya. Khusus 1800, ini yang tipe tertinggi, dia sudah ada ini. Ini adalah kamera mundur ya, kamera parkir. Ini khusus untuk 1800 cc. Nih, 1800 cc dia ada dua seri, ada dua pilihan transmisi, 6 speed manual, itu artinya manual, dan ada yang otomatis. Kebetulan punya yang ini dia manual. Modelnya gimana? Gila, maco banget ya. Untuk mesinnya, beda kan, untuk 1800 dan 1500 berbeda. Dia kodenya MR18, 4 silinder. Seperti ini untuk layout mesinnya. Dan dia sudah dilengkapi nih peredam panasnya, dan lainnya standar. Jadi kondisi mobil ini semuanya standar, tidak ada perubahan. Jadi 1800 manual tahun 2013. Yang berminat dengan mobil ini silahkan, nanti saya kasih kontaknya untuk janjian, untuk lihat langsung, test drive langsung juga boleh. Livina itu mobilnya sebenarnya enak ya. Jadi keluaran Nissan itu mobilnya nggak ada yang nggak enak, semuanya suspensinya enak, kekedapan suaranya juga bagus. Tapi saat ini untuk harganya sudah lumayan murah teman-teman. Untuk tahun 2013 itu pasti di bawah 140, 110, 120 untuk Grand Livina S Gear yang seganteng ini. Itu paling tidak kurang lebih sekitar 120. Kalau ada kondisinya bagus, low kilometer masih low ya, jadi 40.000, 50 jarang pakai ya, wajar ya kalau di atas harga pasar. Tapi yang jelas harga pasarnya itu di bawah 140, 130. Oke, kita lihat interiornya. Jadi model kuncinya kayak gini. Ini sudah dikasih silikon ya. Ini ada untuk membuka, kunci, sama panik alarm. Nah, itu kan ada yang nggak kenceng ya. Jadi kita cukup kantongin aja. Di sini ada tombolnya untuk membuka dan mengunci. Nah, ini khusus untuk yang Grand Livina X Gear ya. Nah, oke, untuk Grand Livina X Gear 1800 dia, kita bisa lihat di sini. Di sini ada aksen kayu-kayunya nih, sama di tengah. Bedanya itu. Untuk joknya, dia sudah kulit bawaan yang 1800 cc, semuanya sudah kulit. Jadi ada aksen kayunya.
Kemudian intelligent key seperti ini, joknya sudah kulit. Jadi caranya seperti ini, mendekat mas. Ini kita tinggal taruh di tas atau di mana, asal ini ada di dalam mobil, kita tinggal pencet, putar, kemudian kita kopling. Kalau manual kita kopling ya, catat. Seperti itu. 1800 ya. Kalau yang 1500 dia masih pakai anak kunci. Jadi dia masih pakai anak kunci, masih kita masukkan di sini. Untuk yang 1500. Jadi ini khusus yang tipe tertinggi. Nah, kemudian untuk pilihan untuk putar-putaran AC-nya, dia memang Grand Livina dari dulu seperti ini ya. Dia hanya ada 3, hanya untuk fan-nya, kemudian pengaturan suhunya, kemudian untuk arah angin AC-nya. Dan dari luar, sirkulasi dari luar, dan ini untuk mengaktifkan defoggernya. Dia aksen kayunya di sini kanan kiri, kemudian di sini di tengahnya dia warna silver, kemudian head unitnya dia sudah double din seperti ini. Kita masuk ke baris kedua. Jadi ini tadi posisi saya duduk, saya tinggi 174 dan sisanya ini kurang lebih 3 jari. Dan di sini ada TV. Nah, ini di sini ada TV ya. Jadi untuk TV ini dia mulai dari tipe yang terendah sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini di joknya di tengah ada armrest. Ada cup holdernya juga. Ini yang membuat nyaman adalah joknya dia sudah kulit teman-teman. Jadi lebih nyaman ya. Kalau yang masih yang kain biasa itu biasanya dia nyimpen debu. Tapi kalau ini sudah jok kulit jadi lebih nyaman. Kalau untuk ruang kakinya dan ruang kepalanya, nah ini masih longgar banget ya. Hanya kalau depan duduknya agak mundur ya seperti ini. Untuk di baris ketiga, sebenarnya kita bisa masuknya dari baris kedua ya. Jadi di sini dia sudah ada headrestnya. Walaupun kecil mungil, tapi dia sudah ada headrestnya dan bisa lihat. Jadi kalau untuk di baris ketiga itu paling enggak untuk orang dewasa yang tidak terlalu tinggi ya kalau untuk kenyamanannya, atau anak-anak seperti itu. Dan di sini dia bisa dilipat dan bisa dilipat rata dengan jok. Saya contohkan ya. Nah, dia bisa rata gini untuk bawa barang. Yang di baris kedua juga bisa rata. Dan di kanan kirinya sudah ada cup holder juga, sama ya seperti dengan Grand Livina sebelumnya. Kemudian untuk ban serepnya ada di bawah sini, dan di sini udah ada separatornya ya. Jadi di bawah ini ada ban serepnya. Nah, sebenarnya mobil ini itu cocok untuk siapa sih? Jadi bagi Anda yang masih keluarga baru, artinya anak-anak masih kecil, keseharian dalam kota lebih sering, itu mungkin lebih cocok ya. Tapi tergantung Anda akan pilih yang matic atau yang manual. Jadi kalau yang L11 dimulai tahun 2013 Grand Livina S-Gear seperti ini, yang 1500 dia transmisinya CVT. Kalau yang ini manual 6 percepatan. Jadi mesinnya L11 dan L10 sama. Untuk 1800 mesinnya sama, transmisinya juga sama, 6 speed, 6 kecepatan. Dan untuk otomatiknya otomatik konvensional. Habis ini langsung kita test drive. Oke, kita sekarang test drive. Jadi mobil ini sudah jalan 143.000 dari tahun 2013. Nah, ini bisa lihat ke sini. Jadi kalau untuk manualnya dia ada 6 speed ya, seperti ini. Untuk mundurnya, reverse-nya kita angkat cincinnya seperti ini dan kita maju. Jadi gini, kita angkat, kemudian kita majukan ke kiri depan. Nah, itu untuk mundur. Memang agak beda ya sama 1500. Kalau 1500 dia manualnya, versi manualnya dia biasa ya, tidak 6 speed tapi 5 speed. Untuk sensasi mengendarinya ya teman-teman sudah banyak pernah
coba juga ya. Jadi untuk pilarnya nggak terlalu besar dan tidak terlalu mengganggu. Kemudian untuk spionnya juga pas, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya menurut saya. Kemudian untuk kacanya juga tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, untuk headrestnya nih lihat teman-teman, untuk headrestnya dia pas ya, lumayan, tidak terlalu rendah juga. Kita pakai seatbelt dulu. Nah, seperti ini. Jadi untuk jarak kita sama setir itu menurut saya juga pas ya. Jadi ini kondisi mundur ya. Jadi joknya ini agak mundur karena panjang kaki saya. Dan untuk jarak setir ke badan kita itu menurut saya pas ini, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Walaupun dia hanya bisa tilt steering aja, tidak ada teleskopiknya. Oke, untuk setirnya dia menggunakan electric power steering. Jadi ini ringan banget, tapi ya umumnya ya untuk electric power steering dia butuh kehati-hatian ya. Jadi kalau udah usia 10 tahun ke atas Anda perlu cek, karena kebanyakan kasus di electric power steering itu sudah banyak yang oblak kayak gitu. Tapi memang ada kelebihan dan kekurangannya setiap mobil. Kalau yang untuk masih menggunakan hidrolik, dia biasanya selang-selangnya juga ya sudah ada kebocoran kalau pemiliknya nggak halus. Untuk suspensinya menurut saya ini Grand Livina ini tidak empuk tapi tidak keras juga. Nah, nanti teman-teman bisa cek ya. Jadi kalau tertarik dengan mobil Grand Livina, itu biasanya kaki-kaki yang sering bermasalah adalah depan. Semua mobil ya, hampir semua mobil itu suspensi biasanya depan. Nanti dicek semua, karena usia 10 tahun ke atas itu biasanya, apalagi jalan di Indonesia itu kurang bagus ya. Jadi banyak di pedesaan-pedesaan yang kurang bagus, tapi kita mengendarainya juga nggak halus ya, udah pasti rentan ya. Karena pada dasarnya Grand Livina, Nissan Grand Livina ini kan mobilnya tuh enak ya. Jadi mobilnya enak, otomatis ketika masih baru itu kita lewat hajar lubang atau hajar yang jalan tidak rata itu kok nggak terlalu bergoncang. Nah, kita terus saja sampai 10 tahun kayak gitu ya. Di usia 10 tahun pasti sudah harus perawatan. Jadi logikanya seperti itu teman-teman. Jadi kalau mau ambil mobil udah usia 10 tahun ke atas ya otomatis kita perawatan. Ini mobil 1800 cc dengan horsepower sekitar 130-an kalau nggak salah ya. Nanti akan saya lihatkan untuk spesifikasi mesinnya. Ini kita masih di jalan biasa. Nah ini teman-teman, ini kita lagi di posisi gigi 2 ya. Ini agak sedikit tak kick down. Wah itu memang beda ya. Jadi kalau 1800 nggak bohong ya. Jadi pengalaman saya menggunakan 1800 cc ini saya kira boros ya. Ternyata dalam kota itu bisa sekitar 110,5, 111 hanya dengan menggunakan sebuah pertalite. Jadi ini bisa diisi pertalite ya teman-teman, tanpa ada ngelitik-ngelitik. Jadi rumornya Grand Livina, mesin Grand Livina HR15 ya, yang 1500, tapi beda dengan ini. Kalau ini kan yang MR18 1800, dia torsinya itu berlimpah ya. Ini nih, kita masuk gigi 3 tuh, kita injek itu langsung respon set.
berbeda dengan yang 1500. Jadi yang 1500 yang pernah saya coba itu memang tendangan untuk torsinya itu tidak melimpah ini. Jadi kalau ini melimpah banget torsinya. Walaupun di gigi 3 ya, dengan kecepatan rendah dia masih bisa ngangkat set, kita tidak perlu oper ke gigi 2. Jadi itu mungkin yang membuat dia itu bisa lebih hemat ya. Jadi 1800 itu saya kira boros, ternyata enggak. Ini dalam kota 1 liter 10 kilo. Bahkan bisa lebih kalau kita pakainya halus itu bisa lebih ya, 1 liter 11 kayak gitu. Apalagi teman-teman bisa coba di tol misalnya ya, jarak jauh itu bisa sampai 112, 113 ya, dengan cc sebesar ini dan mobil yang tidak terlalu besar ya. Makanya dia untuk torsinya berlimpah sama untuk powernya juga berlimpah ya. Jadi jangan takut boros ya. Mobil 1800 ternyata itu konsumsi BBM-nya itu mirip-mirip dengan yang 1500. Gimana teman-teman, Grand Livina X-Gear 1800? Harganya murah, cc-nya besar tapi irit. 1800 manual. Bagi yang berminat silakan hubungi, nanti nomornya saya cantumkan di kolom deskripsi. Teman-teman bisa hubungi ya, kita janjian dulu. Saya ada di kota Jogja, jadi nanti teman-teman bisa hubungi saya untuk janjian. Oke, kita akhiri dulu video ini. Kalau suka video ini silahkan like, dan jangan lupa subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya untuk dukung terus channel ini. Sampai ketemu di video-video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.